Shalom teman-teman Kristen. Awalnya saya mau buat video, terus tiba-tiba merasa lelah, lowbat, capek aktivitas hari ini kan. Akhirnya karena ngantuk juga, udahlah, nanti aja lah besok-besok gitu ya kan. Nah, tiba-tiba saya lihat komentar ini, akhirnya tertarik untuk menanggapi ya, membuat ulasan begitu ya. Jadilah video ini, akhirnya saya buat. Namun sebelumnya memang saya punya rencana membuat video harian ya, yang membahas atau mencuplik pertanyaan yang ada di komentar. Itu pertanyaan saya anggap menarik atau pertanyaan saya rasa perlu untuk ditanggapi ya. Gitu. Jadi ya udah, kebetulan malam ini ada pertanyaan seperti ini ya, klop lah gitu kan, sesuai dengan rencana saya sebelumnya. Nah, teman-teman Kristen, seperti yang kalian bisa baca di sini ada pertanyaan. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ini kan komentar ini terkait video saya yang menjelaskan Yesus ketika bangkit dari kematian berkata seperti ini. Nah, dia nanya, siapa yang memberikan? Lah, kok nanya? Baca aja Alkitab. Gitu ya, pasti langsung ketahuan. Baca aja Alkitab, resapi, dalami. Nah, kalau dia nanya lagi kan, ya nggak jawab lagi, berarti dia bukan mau belajar. Ya, dia nanya tapi dia nggak butuh jawaban. Orang apa namanya seperti itu? Dia nanya tapi dia nggak butuh jawaban. Gitu. Dia nanya, kita jawab, tapi jawaban kita tidak diterima dan dia punya pandangan yang lain. Pertanyaannya, untuk apa nanya? Gitu. Makanya sering saya katakan, kalau belajar bodoh, bodohlah sendiri. Nggak usah ajak-ajak orang. Gitu ya teman-teman Kristen. Orang model seperti ini bertanya bukan untuk mencari jawaban, bukan untuk mencari tahu, bukan untuk mengerti, lantas setelah mengerti menerima dan menjadikannya pengetahuan. Enggak. Orang seperti ini orang yang sok tahu. Gitu. Dia bertanya ya kepada kita jelasin, tapi dia tidak terima penjelasannya. Ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang modelnya sama seperti ini ya, teman-teman Kristen. Jadi kembali kepada si penanya ini, siapa yang memberikan? Baca aja Alkitab. Nanti kamu langsung tahu. Gitu ya. Nah, kalau dia nanya ya kan, enggak, kasih tahu aja di sini, enggak usah. Kalau kamu enggak mau baca Alkitab, berarti kamu bukan mau nanya. Kalau dia enggak mau baca Alkitab, tidak mau mendalami Alkitab, berarti di situ ketahuan dia bukan mau nanya, dia mau belajar bodoh. Nah, teman-teman Kristen, orang-orang yang belajar bodoh perlu nggak diladeni? Nggak perlu. Tadi saya sebentar menyaksikan video perdebatan Ferdinand Huta Hayan dengan Zuma. Di situ ada kata-kata Ferdinand Huta Hayan yang menarik ya, Bang Ferdinand yang menarik. Dia bilang, saya tidak akan kasih ayat sama orang. Saya tidak akan kasih Alkitab sama orang yang menolak Alkitab. Betul. Benar. Nah, model orang-orang seperti ini harus diuji, bukan diladeni. Gitu. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, dasarnya bukan mau mencari tahu, bukan mau belajar dengan benar. Tidak. Nah, orang seperti ini justru dibalikkan. Dia tahu apa? Dia nanya, dia tahu apa? Oke. Kalau dia belum tahu, oke, suruh baca. Kalau dia nggak mau baca, ya udah, benar. Dia bukan mau bertanya. Oke, teman-teman Kristen, saya sharing-sharing model seperti ini ya, strategi atau metode dalam menghadapi orang-orang bodoh, buta, dan bebal. Ya, supaya teman-teman juga semakin terlatih untuk menghadapi model-model orang-orang dunia ini yang seperti ini. Gitu ya. Jadi lain kali teman-teman ketemu orang yang sejenis, teman-teman sudah bisa belajar mempraktekkan sambil belajar sendiri ya, berlatih. Itu dulu ya, seperti saya katakan tadi, saya nggak lama-lama. Ini dulu videonya. Teman-teman Kristen tetap semangat, jaga imanmu. Tuhan Yesus memberkati.